Paket apa lagi tuh? Buku. Buku self improvement lagi. Mau aja dibohongin orang kaya. Sampai sekarang, gua nggak demen sama buku-buku self-improvement. Bukan tanpa alasan. Dan udah ada yang ngebahas juga. Salah satunya di sini dan di sini. Intinya nekenin, kalau hanya dengan baca buku self-improvement, pembaca sering ngerasa dapat progres. Padahal belum tentu ada perubahan perilaku yang terukur. Imaji-imaji yang lo terima dari buku itu cenderung menciptakan ilusi produktivitas dan menciptakan rasa pencapaian yang semu. The Illusion of Progress, tentu dengan catatan. Nggak semua pembaca begitu, tapi kalau dikumpulin bisa bikin satu negara sendiri. Belum ngera-ngeranya, cerita. Lagi pula, siapa yang percaya sama tulisan orang yang bukan dari kalangan kita? Orang dari latar pendidikan dan kalangan seperti apa yang buku catatannya dijadikan buku self-improvement? Keresahannya dijadiin buku. Terus tiba-tiba tahu solusi dari semua masalah di muka bumi ini. Tahu buku Rich Dad Poor Dad? Buku bestseller yang sering direkomendasiin di kelas-kelas literasi keuangan. Itu tuh cerita tentang seseorang yang punya orang tua kandung yang dia sebut poor dad dan satu orang tua angkat yang semi fiksional yang dia sebut rich dad. Buku itu isinya ngebandingin mindset hidup orang tua kandungnya yang poor dad dan orang tua angkatnya yang rich dad. Tahu orang tua kandung yang dibilang poor dad di buku itu pekerjaannya apa? Kepala Departemen Pendidikan Hawaii. Cuma karena si orang tua ini punya mindset yang konvensional, sekolah yang rajin, dapetin nilai tinggi, cari pekerjaan aman dan benefit yang bagus. Terus kerja keras. Disebut poor dad di buku ini. Kok bisa? Karena kalau di Indonesia, ini udah jadi figur bapak-bapak panutan. Di lingkungan rumahnya, dia nggak akan kebagian jatah ngeronda. Lu yakin ngelis bapak ini buat ngeronda? Nggak ngapa. Terakhir dia nggak spot jalan kita loh. Yang nge-spot jalan kita bukan bapak tukang. Menurut gua, cuma buku yang menyajikan data berdasarkan riset yang terbukti secara ilmiah yang bisa lu percaya. Itu pun karena emang tugas mereka yang kuliah tinggi-tinggi buat bikin itu. Seorang PhD bisa dipercaya karena kepakarannya. Nah, guru gembul dan coki pardede, boleh nggak ngomongin gizi? Boleh, tapi apakah otomatis bisa dipercaya? Entar dulu. Gue juga nggak percaya sama motivator, apalagi quote-quote yang berseliweran di internet. Sekali lagi dengan catatan, sayangnya mereka semua laku. Banyak orang percaya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang bisa percaya? Ya cara orang beda-beda kali buat dapat motivasi. Gak jelas. Ayah, mama, lebih paham kamu dibanding orang yang nulis buku itu. Itu benar. Tapi internet belum ada pas ayah sama mama lahir. Sesimpel itu loh. Sesimpel kamu dengerin nasihat ayah mama, lancar hidup kamu. Gimana bisa sebuah buku, omongan orang dengan lighting proper, bahkan quotes-quotes bisa bikin orang termotivasi? Nggak tahu gue bang. Lah, apalagi gua? Kagak ngerti. Ribet, tanya AI aja. Ada alasan psikologis dan emosional yang kuat mengapa buku self-improvement, pengembangan diri begitu populer dan bisa Lama. sangat memotivasi. Baca aja. Nih ya, dengerin. Ada teori namanya self-efficacy. Buku self-improvement bisa bikin kita yakin sama kemampuan diri sendiri. Siapa suruh nggak percaya diri? Bisa diem dulu gak? Kisah sukses dalam buku memberikan bentuk pembelajaran observasional. Pembaca belajar melalui pengalaman orang lain tanpa harus mengalami kegagalan secara langsung. Atau vicarious learning. Dan buku melatih otak untuk melihat kegagalan sebagai sebuah proses tumbuh, bukan sebagai ancaman. Sehingga menurunkan kecemasan dan meningkatkan coping mechanism. Atau yang disebut dengan cognitive reframing. Ya emang karena kamu aja yang lemah. Tanpa buku, kamu bisa ngelakuin itu kalau kamu pede. Sayangnya, aku punya abang yang ngeselin. Gak ngasih ruang aman ke adeknya. Sehingga bikin adeknya gak pede. Kamu punya cara beda buat dapat motivasi. Kenapa nyalain abang punya cara beda buat bikin kamu pede? Bisa gak sekali-kali gak ngejawab? Ini open diskusi, bukan lagi dengerin motivator ngomong.
Hampir mirip sama buku self-improvement, kenapa orang mau berjam-jam dengerin motivator. Salah satunya karena kesamaan nilai dan latar belakang, teori identifikasi sosial. Secara natural, orang-orang cenderung mengadopsi cara pandang si tokoh. Yang model kayak gini sering dipakai di bisnis MLM. Kemudian, karisma dan gaya komunikasi yang persuasif ditambah punya masa yang cukup buat yeping di internet, bikin kita yakin kalau kita sama bisa suksesnya kayak si dia. Namanya kolektif efikasi. Dan terakhir, ada namanya halo effect. Keberhasilan dan ketenaran seseorang membuat mereka secara nggak sadar menganggap kata-kata si tokoh lebih bijak, berwibawa, dan dapat dipercaya. Abang juga sebel sama status kamu yang quotes-quotes itu mulu. Belum selesai nih. Habis kamu sibuk sendiri. Kalau lagi sama abang itu ngobrol. Nih ya, kenapa orang suka posting quotes? Pertama, dopamine rush. Kedua, quotes meringkas kebijaksanaan hidup yang kompleks menjadi sangat padat dan mudah dicerna. Ketiga, validasi emosi. Kenapa? Karena punya abang gak pernah bisa ngertiin adeknya. Yang dia pikirin maunya aja. Puas. Tergantung. Perlu diakuin, banyak orang kebantu sama ketiga hal tersebut. Banyak orang berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan, ada orang yang berniat melakukan hal yang tidak diinginkan, jadi bangkit dan semangat lagi. Cuma yang perlu dicatat, seberapa pinter kita milih asupan apa yang sesuai sama kebutuhan kita. Apakah hal tersebut adalah investasi yang tepat di waktu sekarang? Jangan terjebak orang yang ngaku perintis. Orang yang ngaku from zero to hero itu. Apakah mereka datang dari titik yang sama kayak kita? Kalaupun sama, ya itu anomali. Ya intinya sih cocok-cocokan aja. Jadi kesimpulannya, apakah buku self-improvement overrated? Ya semua kembali ke preferensi masing-masing. Buku self-improvement, omongan motivator, sama quotes-quotes di internet itu kayak jenis hiburan aja menurut gua. Sayangnya, bukan jenis hiburan yang gua cari. Ngutip kalimat J.S. Hayren, baca buku fiksi itu buat hati, baca buku non-fiksi itu buat otak. Buku self-improvement, jawab aja sendiri. Oh ya, adalah hak kalian mau percaya sama motivator, influencer, public figure beserta quotes-quotes yang menyertainya. Pesan gue cuma satu, tanya sama ahlinya. Damai-damai aja hidup, barokah, always. Syududu.